Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulaika dengan NIM 22002133 dari sesi 123. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan buku saya yang berjudul Manajemen Pengelolaan Laboratorium oleh pengarang Sunarya. Langsung saja kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan umum. Secara umum, pengertian laboratorium adalah tempat atau fasilitas untuk melakukan pengujian dan pengukuran suatu material yang biasa disebut sampel atau contoh. Dan definisi laboratorium secara rinci juga dijelaskan. Laboratorium dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis berdasarkan sifat, jenis, tujuan, dan penggunaannya. Untuk dapat memenuhi keterimaan suatu hasil uji atau kalibrasi oleh masyarakat pengguna, maka laboratorium perlu berusaha untuk selalu memperhatikan mutu hasil pekerjaannya yang sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan, peralatan yang dipakai, dan personel yang melaksanakan. Manajemen laboratorium adalah suatu usaha untuk mengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat-alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Pengelolaan laboratorium akan berjalan dengan lebih efektif bila mana dalam struktur organisasi laboratorium didukung oleh Board of Management yang berfungsi sebagai pengarah dan penasehat. Board of Management terdiri dari para dosen senior atau profesor yang mempunyai kompetensi dengan kegiatan laboratorium yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu kompetensi laboratorium secara umum. ISO atau IEC adalah standar pengelolaan laboratorium pada umumnya, yang berisi persyaratan umum kompetensi suatu laboratorium, baik laboratorium pengujian maupun laboratorium kalibrasi. Kebijakan ISO tentang standar yang tidak lagi preskriptif tetapi lebih berbasis kinerja. Ketidakberpihakan dan kerahasiaan adalah semangat atau idealisme yang dibangun dalam standar penilaian kesesuaian yang dikembangkan oleh ISO yang menyangkut moralitas untuk memberikan pelayanan pengujian atau kalibrasi atau pelayanan penilaian kesesuaian lain agar tercapai keadilan dalam pelayanan yang diberikan, mencegah adanya preferensi khusus maupun hal yang negatif lainnya. Selanjutnya, ketidakberpihakan. Aspek ini harus diterapkan agar hasil pengujian atau kalibrasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak bermakna hanya karena faktor keberpihakan. Contoh resiko ketidakberpihakan misalnya dalam aktivitas pengujian atau kalibrasi laboratorium yang merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun termasuk pimpinan organisasi besarnya. Selanjutnya, kerahasiaan. Terkait kerahasiaan maupun ketidakberpihakan manajemen, puncak harus mensosialisasikannya kepada seluruh personel secara jelas dan terencana dengan bukti rekaman seperlunya. Di samping itu, manajemen puncak harus membuat aturan yang dapat dituangkan dalam kebijakan maupun prosedur yang menyatakan komitmennya secara formal, diikuti dengan pemberian sanksi bagi personel yang melanggar. Selanjutnya, organisasi. Organisasi laboratorium adalah alat manajemen suatu laboratorium untuk laboratorium tersebut dapat memenuhi persyaratan impartialitas, kompetensi, dan konsistensi. Oleh sebab itu, laboratorium harus menetapkan struktur dan manajemen secara jelas sehingga dapat diidentifikasi fungsi dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, sumber daya. Sumber daya ini berupa personel, akomodasi atau bangunan, peralatan, standar dan bahan habis pakai, keuangan, dan lainnya. Sumber daya yang diisyaratkan dalam ISO /IEC 17023
2017 hanyalah sumber daya yang berkaitan dengan personel, fasilitas akomodasi, peralatan, dan bahan habis pakai. Sedangkan sumber daya lainnya merupakan sumber daya penunjang yang tidak didiskusikan dalam standar tersebut, tetapi didiskusikan seperlunya. Selanjutnya kita masuk proses. Kompetensi suatu laboratorium sangat dipengaruhi oleh aktivitas laboratorium termasuk yang dilaksanakan dalam proses kerja pengujian atau kalibrasi. Proses tersebut terdiri dari yang pertama, tinjauan permintaan, tender, dan kontrak. Kegiatan tinjauan permintaan tender dan kontrak harus direkam, termasuk adanya perubahan yang signifikan yang dipengaruhi pada validitas hasil. Rekaman tersebut harus direkam dengan baik, termasuk hasil diskusi dengan pelanggan. Selanjutnya yang kedua, metode pengujian atau kalibrasi beserta verifikasi dan validasinya. Untuk menghasilkan data pengujian atau kalibrasi yang sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu data yang benar, dilakukan dalam kondisi yang sesuai serta reliabel dalam laboratorium harus menggunakan metode pengujian atau kalibrasi yang tepat dan dituangkan dalam prosedur pengujian atau kalibrasi yang mencakup semua jenis aktivitas laboratorium sesuai dengan ruang lingkup pengujian atau kalibrasi yang dilakukannya. Bila diperlukan, metode pengujian atau kalibrasi dilengkapi dengan cara evaluasi ketidakpastian pengukuran serta teknik statistik untuk analisis datanya. Yaitu terbagi atas 3. Yang pertama ada pemilihan metode. Semua metode pengujian atau kalibrasi yang akan digunakan, termasuk prosedur dan dokumen pendukung atau misalnya instruksi, standar, manual, dan data referensi yang relevan dengan kegiatan laboratorium harus selalu ditinjau kembali dan diperbaharui sehingga yang digunakan selalu mutakhir dan harus tersedia bagi personal yang akan menggunakannya. Yang kedua, verifikasi metode. Kegiatan verifikasi harus direkam dan rekaman tersebut harus disimpan secara baik sebagai bukti bahwa verifikasi telah dilakukan secara benar dan untuk keperluan evaluasi kinerja pengujian atau kalibrasi bila diperlukan di kemudian hari. Yang ketiga, validasi metode. Validasi metode pengujian atau kalibrasi adalah kegiatan untuk menilai apakah suatu metode pengujian atau kalibrasi dapat menghasilkan data yang benar, akurat, dan konsisten atau reliable. Bila digunakan untuk pengujian atau kalibrasi, misalnya rentang ukur tentang harus sesuai dengan spesifikasi contoh atau peralatan atau standar tertentu. Yang ketiga ada pengambilan contoh atau sampling. Laboratorium dapat berfungsi sebagai pengambil sampel atau hanya menerima sampel yang diberikan oleh pelanggan atau institusi pengambil sampel misal seperti inspektur atau otoritas kompeten atau laboratorium lain yang memerlukan pengujian atau kalibrasi. Untuk memastikan keabsahan sampel, maka laboratorium harus memiliki perencanaan sampling dan prosedur pengambilan sampel saat melakukan pengambilan sampel atau contoh suatu bahan atau produk yang akan dilakukan pengujian atau kalibrasi selanjutnya. Yang keempat, penanganan bahan yang diuji atau dikalibrasi. Bahan yang akan diuji atau dikalibrasi di laboratorium dapat berupa sampel yang akan diuji atau yang akan dikalibrasi. Bahan tersebut harus tetap memiliki kondisi yang baik yang sama dengan kondisi sampel aslinya. Oleh sebab itu, laboratorium harus memiliki prosedur untuk pengangkutan, penerimaan, penanganan, perlindungan, penyimpanan, dan pemusnahan atau pengembalian bahan uji atau kalibrasi termasuk semua persyaratan yang diperlukan. Yang kelima yaitu rekaman teknis. Rekaman adalah catatan dari suatu kegiatan dalam melakukan kegiatan uji atau kalibrasi dan kegiatan lain yang dilakukan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan tersebut.
Rekaman teknis adalah rekaman mulai dari pengambilan sampel, penyimpanan sampel, preparasi sampel, pengujian atau kalibrasi, beserta perhitungannya sampai pada pelaporannya. Yang keenam, evaluasi ketidakpastian pengukuran. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan tentu saja jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, evaluasi setelah melakukan kegiatan penting untuk dilakukan untuk mengetahui apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan dan mencari jalan keluar atau solusi untuk masalah-masalah tersebut. Yang ketujuh, validasi hasil pengujian atau kalibrasi. Laboratorium yang baik adalah laboratorium yang selalu melihat atau mengevaluasi kebenaran hasil pengujian atau kalibrasi yang dilakukan sehingga dapat lebih percaya diri terhadap mutu hasil pengujian. Untuk itu, laboratorium harus menjamin mutu pengujian yang dilakukan secara benar dan konsisten dengan prosedur yang baik dan benar pula. Kegiatan dan konsisten dengan prosedur yang baik dan benar pula Kegiatan pemantauan juga harus dilakukan dalam melaksanakan pengujian atau kalibrasi untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja laboratorium. Yang kedelapan, pelaporan hasil. Bagian akhir dalam sebuah kegiatan termasuk dalam pengujian atau kalibrasi adalah pelaporan hasil. Laporan ini bisa berupa laporan berupa data pengujian atau bisa juga berupa surat keterangan atau sertifikat yang berisi data lampiri data pengujian. Data yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laboratorium harus bertanggung jawab atas setiap laporan atau data yang diberikan kecuali informasi diberikan oleh pelanggan. Selain itu, disclaimer harus dimasukkan dalam laporan karena keabsahan informasi dan hasil tersebut merupakan tanggung jawab pelanggan. Yang kesembilan, itu panduan. Dalam pelaksanaan suatu kerja apapun termasuk pekerjaan laboratorium, selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan yang mengakibatkan ketidaknyamanan pelanggan atau kelompok pengguna jasa yang berkaitan dengan pengujian atau kalibrasi. Dari hal tersebut berdampak dengan adanya pengaduan dari pelanggan langsung. Oleh karena itu, laboratorium harus atau perlu sekali siap untuk melakukan penanganan pengaduan secara baik dan profesional. Dalam pengaduan, laboratorium harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi, dan membuat keputusan tentang penanganan pengaduan tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan pekerjaan yang tidak sesuai. Dalam penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa dalam sebuah pekerjaan pasti memungkinkan adanya kesalahan atau permasalahan. Oleh sebab itu, laboratorium harus memastikan bahwa pekerjaan pengujian atau kalibrasi berada dalam pengendalian sedemikian rupa sehingga hasil yang dikeluarkan sesuai dengan yang diharapkan laboratorium maupun oleh pelanggan. Pekerjaan dan tindakan perbaikan tersebut Pekerjaan dan tindakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana diuraikan tersebut harus direkam dan disimpan sebagai rekaman teknis. Selanjutnya, sistem manajemen. Dalam sebuah instansi atau program tentu memiliki sistem manajemen di dalamnya, di mana ini bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan rangkaian program kerja dengan sistem yang tersusun dan tertata rapi. Sekecil-kecilnya, sebuah organisasi harus memiliki struktur manajemen di dalamnya yang berguna untuk melancarkan segala kegiatan di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, sistem manajemen yang dikembangkan sendiri adalah sistem yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium. Di antaranya adalah yang pertama, dokumentasi sistem manajemen, yang kedua, pengendalian dokumen sistem manajemen, yang ketiga, pengendalian rekaman, yang keempat, tindakan mengatasi risiko dan peluang, yang kelima, perbaikan, yang keenam, tindakan koreksi, yang ketujuh, audit internal, dan yang kedelapan, tindakan manajemen. Selanjutnya kita masuk dalam bab 3, yaitu dasar-dasar GLP. GLP adalah singkatan dari Good Laboratory Practice. Pengertian Good Laboratory Practice adalah serangkaian proses atau prosedur penggunaan atau pengorganisasian laboratorium dalam lingkup pelaksanaan pengujian, penggunaan fasilitas, SOP, struktur organisasi, dan penyesuaian lainnya, sehingga kegiatan laboratorium dapat dilakukan dengan baik.
Tujuan dari GLP ini adalah untuk mempromosikan aturan atau persyaratan tentang cara pengelolaan studi pengembangan obat yang baik, agar data dalam studi tersebut dapat memenuhi persyaratan kualitas dan integritas. Prinsip GLP dianggap sebagai suatu standar untuk memastikan kualitas, keandalan, dan integritas sehingga laporan yang dihasilkan dapat diverifikasi dan data yang diperoleh dapat dilacak kembali. Sumber daya dalam persyaratan GLP harus meliputi personel, fasilitas, dan peralatan. Manajemen fasilitas studi pengembangan obat baru merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan dan menempatkan fasilitas studi berdasarkan prinsip-prinsip GLP. Nah, laboratorium yang dikelola dengan baik menurut Rosada tahun 2017 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, efektif, yaitu peralatan mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran atau praktikum. Yang kedua, efisien, yaitu pengaturan peralatan yang tidak menyia-nyiakan energi dan biaya. Yang ketiga, sehat dan aman, yaitu penerangan, ventilasi, sanitasi, air bersih, keselamatan kerja, dan lingkungan semua memenuhi persyaratan. Yang keempat, peralatan atau fasilitas selalu siap pakai dan aman, yaitu semua terhindar dari kerusakan, kemacetan, dan terlindung dari kehilangan. Yang keenam, seluruh aktivitas laboratorium mudah dikontrol, yaitu dengan adanya administrasi yang baik, visualisasi informasi yang jelas, dan program yang jelas. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu secara visual menarik dan menyenangkan, iklim kerja yang baik, dan kesejahteraan lahir batin yang memadai. Nah, cukup sekian pemaparan hasil ringkasan buku dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ringkasan buku ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.